Ngantang, sebuah kecamatan yang terkenal dengan udara sejuk, hamparan hijau, dan masyarakat yang sebagian besar menggantungkan hidup pada peternakan sapi perah. Di tengah lingkungan yang kaya potensi ini, hadir sebuah inovasi pendidikan, yaitu Sekolah Wibawa. Sebuah sistem yang menekankan pembinaan karakter, kedisiplinan, dan keterampilan nyata. Di sekolah ini, siswa tidak hanya belajar dari buku, tetapi juga dari lingkungan dan kebutuhan masyarakat di sekitarnya. Kita ke informasi selanjutnya. Viral di media sosial, peternak sapi perah terpaksa membuang susu hasil perahan mereka dalam jumlah sangat besar. Para peternak sapi perah dan pengepul susu sapi di Boyolali, Jawa Tengah melakukan aksi protes karena susu sapi produksi mereka tidak terserap oleh kuota industri pengolah susu. Mereka lalu setiap pagi dan sore, para peternak di Ngantang itu mulai merah susu, memberi pakan, dan juga merawat kandang. Karena susu yang dihasilkan itu kualitasnya sangat baik dan juga jumlahnya cukup banyak. Tapi kenyataannya, para peternak di Ngantang itu masih menjual susu mentah ke koperasi. Padahal setiap harinya itu kalau dijual 1 liternya itu seharga 7.500. Sehingga pada saat itu masyarakat peternak di Ngantang itu masih mencari pakan setiap harinya, dan sehingga pendapatan yang dimiliki para peternak itu masih benar-benar belum stabil. Padahal potensi ekonominya itu sangat besar. Misalnya, kalau olahan susu itu dibuat menjadi sebuah produk olahan yogurt, keju, dan juga membuat UMKM kecil agar pemasaran itu bernilai tinggi. Namun, banyak para ibu rumah tangga itu sebenarnya ingin belajar tentang pengolahan produk, tapi fasilitas dan juga pelatihan yang terdapat di masyarakat Ngantang itu masih terbatas. Oleh karena itu, sekolah wibawa itu hadir, sekolah non formal dan juga yang terdapat di masyarakat sekitar yang ingin belajar tentang pengolahan produk susu. Sini, para peternak itu mulai langsung belajar praktik pengolahan susu dan juga pengolahan susu seperti pembuatan yogurt, keju yang ada di sekitar masyarakat Ngantang. Kemudian dalam belajarnya pengolahan susu itu tidak terlalu teoritis dan juga mudah diikuti oleh semua masyarakat setempat karena sudah dibimbing oleh para profesional dan juga dinas yang terkait. Harapannya dengan datangnya sekolah wibawa itu masyarakat Ngantang bisa naik kelas dan juga bisa membuat produk lokal susu yang terdapat di masyarakat Ngantang. Jadi dengan adanya itulah sekolah susu hadir agar membuat produk jual susu tidak hanya dijual mentah ke koperasi, tapi juga bisa membuat UMKM kecil agar pendapatan yang dimiliki masyarakat Ngantang, para peternaknya meningkat dan juga ekonomi lokal yang kuat. Ya, kalau kita berbicara mengenai sistem sekolah dari wibawa itu sendiri, mungkin kita mencari target pasarnya terlebih dahulu. Bagaimana cara kita memperoleh target pasar tersebut? Yang pertama adalah kita menargetkan kepada peternak yang ingin mengembangkan usaha mereka. Ketika kita melihat ke Ngantang ataupun daerah sekitarnya, kita melihat bahwasanya para peternak itu menjual susu dengan harga murah. Nah, maka dari itu, sekolah wibawa ini menargetkan para peternak agar mereka itu paham bahwasanya mereka ini memiliki ekonomi yang lebih maju ketika mereka memiliki UMKM yang baru. Yang kedua adalah target kita kepada para mahasiswa yang ingin mendapatkan sertifikat ahli. Jadi kita melakukan pembukaan camp terlebih dahulu. Jadi kita sebelum membuka sekolah tersebut, kita harus mencari guru-gurunya. Nah, guru tersebut kita peroleh dari para mahasiswa maupun tenaga ahli. Nah, terus kita karantina selama kurang lebih 1 bulan. Nah, kalau kita sudah berbicara mengenai sistem sekolahnya, nah, ketika kita sudah mendapatkan siswa dan gurunya, kita akan membahas tentang sistem dari sekolahnya tersebut. Nah, sistem sekolah kita menerapkan sistem paket. Nah, paket pertama adalah sistem gold, sistem silver, dan terakhir sistem perunggu. Nah, dari sistem-sistem tersebut kita menempatkan paket secara berurutan.
Saya jelaskan satu persatu paketnya. Yang pertama adalah paket perunggu. Nah, paket perunggu itu kita berfokus kepada edukasi petani dari susu sampai menjadi pengolahan keju dan yogurt. Nah, mereka hanya diberi pembekalan. Bahwasanya susu itu bisa diolah menjadi yogurt dan keju. Nah, paket perunggu itu berkisar sekitar 4 kali pertemuan. Dengan estimasi mereka bisa mengerti bahwasanya susu yang baik itu seperti apa, terus bisa diolah menjadi keju itu bahannya apa saja. Nah, lanjut ke paket kedua, yakni paket silver. Paket silver ini paket yang lebih unggul daripada paket perunggu. Nah, mereka tidak hanya dibekali edukasi saja, tetapi mereka bisa praktek sampai diberi bahan bakteri maupun bahan-bahan penunjang lainnya ketika mereka ingin membuat yogurt dan keju. Yang terakhir adalah paket gold. Paket gold itu kita berfokus kepada pembekalan. Nah, ketika mereka sudah bisa membuat susu, yogurt dan juga keju, itu kita beri pembekalan, yaitu mereka bisa menjual produk hingga ke luar negeri. Caranya seperti apa? Nah, Sekolah Wibawa itu sudah bermitra dengan koperasi dan juga kementerian yang nantinya dapat mensupport produk-produk UMKM lokal. Karena kalau kita ketahui bahwasanya masyarakat sekitar Ngantang itu sangat kesusahan dalam meningkatkan perekonomian mereka, terutama dalam jalur UMKM. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari sistem Sekolah Wibawa. Sekolah ini lahir dari semangat para pemuda yang mana para pemuda tersebut lahir dari daerah Ngantang. Kemudian sekolah ini juga berkomitmen untuk merangkul kepada masyarakat, yaitu termasuk kemitraan para sapi perah di desa Ngantang. Dan juga desa Ngantang adalah desa yang mana desa tersebut sangat berdampak pada penghasilan susu khususnya di Kabupaten Malang. Kemudian di Sekolah Wibawa ini memiliki fasilitas yang sangat banyak. Yang pertama fasilitas dari ruang, kemudian ada fasilitas untuk belajar, salah satu meja dan lain-lain. Kemudian juga terdapat guru-guru yang mana guru-guru tersebut ahli dalam bidang fermentasi, keju, dan lain-lain. Kemudian visi misi sekolah ini, yang pertama visinya yaitu mencetak generasi muda yang kreatif, bukan hanya kreatif juga, tetapi paham bagaimana cara mengolah susu dengan baik dan benar, bukan mengolah susu dalam artian mentah-mentahan, akan tetapi mengolah susu yang berkualitas, salah satunya yaitu yogurt dan keju. Kemudian misi ini juga terbangun karena adanya visi. Jadi misi ini didukung oleh kemitraan yang bekerja sama dengan Sekolah Wibawa. Salah satunya yaitu jasa pengiriman untuk mengembangkan ekonomi, kemudian juga kemitraan yang berfokus kepada bakteri atau fermentasi untuk mengolah keju dan yogurt. Lalu di Sekolah Wibawa ini juga terdapat struktur kependidikan. Yang pertama ada kepala sekolah, yang mana kepala sekolah mengawasi betul bagaimana sistem pendidikan yang ada di dalamnya. Kemudian yang kedua adanya pengawasan, yang mana pengawasan ini salah satu untuk mengkoordinasi kepada pihak kepala sekolah. Kemudian yang selanjutnya yaitu staf-staf dan kemitraan, yang mana staf-staf dan kemitraan ini berkolaborasi untuk melayani para peserta yang akan sekolah di Sekolah Wibawa ini. Lalu kita berharap bahwasanya proyek ini
akan berdampak kepada masyarakat. Jadi proyek ini akan berkelanjutan dari generasi muda ke generasi selanjutnya. Jadi proyek ini berharap kepada generasi yang sudah berpengalaman, sudah bersekolah di sekolah ini, maka mereka akan terjun ke lingkungan sekitar. Jadi berdampak kepada lingkungan sekitar. Jadi sekolah ini lahir dari masyarakat untuk masyarakat. Sekolah wirausaha berbasis susu. Jadi, melalui inovasi, kreasi, dan kemitraan, sekolah ini diharapkan mampu berkontribusi di lingkungan masyarakat sekitar, terutama di lingkungan masyarakat daerah Ngantang, Kabupaten Malang. Melalui inovasi dan kreasi, diharapkan dengan produk susu ini bisa menjadi produk yang bernilai ekonomis tinggi dan tentunya dengan harga yang sangat-sangat terjangkau, yang mana kemudian akan dipasarkan di daerah yang lebih luas lagi, bahkan sampai ke luar negeri. Jadi melalui produk susu ini, diharapkan produk susu ini dapat berkembang menjadi produk yang lebih lanjut. Contohnya seperti yogurt, keju, maupun permen susu, ataupun makanan stik lainnya yang berbahan dasar dari susu ini. Apa sih dampaknya bagi masyarakat sekitar? Untuk masyarakat sekitar sendiri, yang pertama, UMKM itu akan tumbuh pesat dan meningkat. Karena di lingkungan Ngantang sendiri, banyak masyarakatnya berprofesi sebagai peternak susu sapi perah. Jadi diharapkan dengan banyaknya peternak, mereka tidak hanya menjual susu hasil perahan tersebut ke KUD dengan harga yang murah, tetapi diharapkan mereka mampu mengembangkan produk-produk yang berkualitas, yang berbahan dasar dari susu melalui sekolah kami. Selain meningkatnya UMKM, dengan adanya lembaga kami atau lembaga Wibawa ini, diharapkan mampu untuk menambah lapangan pekerjaan yang ada di daerah Ngantang, terutama untuk ibu-ibu yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga. Diharapkan dengan waktu luang yang mereka miliki, mereka bisa mengikuti pekerjaan-pekerjaan yang tersedia di lingkungan Ngantang, terutama yang berbasis kepada produk olahan susu. Karena nanti setiap UMKM tentunya akan memerlukan tenaga kerja. Jadi selain menambah lapangan pekerjaan, diharapkan melalui sekolah kami juga menambah pendapatan bagi warga-warga sekitar. Ini merupakan suatu ciptaan dari sebuah susu yang diproses dalam proses pemerahan, pasteurisasi, dan higienisasi dalam proses pemerahan suatu susu itu. Produk dari susu kita ini meliputi dari keju mozzarella, terus stik susu, dan yogurt. Produk kita ini diharapkan menjadi produk yang disukai masyarakat, khususnya anak-anak, untuk meningkatkan nutrisi suatu pangan yang dikonsumsinya. Kita juga membuat camilan seperti stik susu itu agar diminati dan disukai oleh masyarakat, karena susu itu belum disukai oleh masyarakat karena banyak yang belum diproses, karena proses-proses itu melalui tahap uji distilasi.